Baik, Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang berbahagia, acara dilanjutkan kembali. Selanjutnya, untuk lebih bermaknanya rangkaian acara ini, mari bersama kita simak, kita dengarkan dengan penuh khusyuk dan tawadhu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Al-Mukarramah Ustazah Hajah Dede Dayanti, Qori Nasional. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah agama yang disampaikan oleh guru kita kepada yang terhormat Mukarram Bapak Kiai Haji Yuhri Yaqub MA. Disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, hamidan wa musalliyan wa musalliman. Hadratil mukarramin, para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tangerang, seluruh pimpinan ormas Islam yang ada di kota Tangerang yang hadir pada malam hari ini, Ketua MUI Kecamatan Tangerang Sahibul Wasilah Asyifillah Ustadz Mas Tahir Mansah, dan juga seluruh jajaran panitia, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salut dan bangga saya untuk MUI Kecamatan Tangerang yang malam ini menggelar acaranya sakral semua sebenarnya ini. Dari mulai memperingati Maulid Nabi, haul masyayikh Tangerang, dan juga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Peringatan Maulid memang bulannya sangat tepat, ini bulan Rabiul Awal, di mana-mana orang menggelar acara Maulid. Adalah sebuah langkah kita dalam upaya mengikhtiarkan pengenalan kita yang utuh kepada sosok baginda Rasul, dan upaya ikhtiar maksimal kita yang harus selalu kita upayakan untuk bisa mencintai Rasul, sehingga kemudian benar hidup kita bisa meneladani Rasul, karena itulah sungguhnya jalan selamat buat kita. Yang kedua, acara haul. Haul ini adalah upaya dan ikhtiar kita juga untuk membangun kesadaran akan peran dari orang yang kita peringati haulnya, membangun kembali ingatan kita akan jasa-jasa mereka yang telah menorehkan tinta emas dalam hidup mereka. Setidaknya keislaman kita hari ini itu ada peran dari mereka yang selama ini hidup dengan semangat perjuangan dan pengabdian mencerdaskan umat. Dan yang ketiga, memperingati hari kemerdekaan. Ini pun bagian untuk membangun kecintaan kita kepada negeri ini, dan juga upaya menghargai jasa perjuangan para pahlawan dan mereka yang telah mengorbankan hidup mereka untuk negara kita, sehingga kemudian kita menjadi bangsa yang merdeka. Satu hal yang saya kadang mengkritisi dengan sedikit kurang mengenakan, artinya saya kudu sampaikan, ketika ada banyak pihak yang selalu mengatakan bahwa kita ini belum merdeka, katanya. Hati-hati dengan ucapan itu, karena seolah-olah kalau kita mengatakan kita sebagai bangsa belum merdeka, itu kan sama saja tidak menghargai perjuangan para pejuang-pejuang kita. Bahwa kondisi kita hari ini belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, itu adalah sebuah proses dan ikhtiar yang harus kita lakukan. Kemerdekaannya harus kita syukuri dan menghargai perjuangan para pejuang. Itu bagian dari mensyukuri juga, karena malam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak mampu berterima kasih, menghargai manusia, sama saja tidak bersyukur kepada Allah. Bahwa kita ini mungkin masih lemah, kita ini tidak bisa mengambil peran lebih, atau dengan bahasa sederhananya 80 tahun Indonesia merdeka kita masih susah, itu menasib, Pak. Bener. Ini kalau ngomong nasib nanti ada ayatnya di Quran. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpa kamu, apapun yang kau dapatkan berupa kebaikan, jadi kebaikan apapun yang kau terima, yang kau dapatkan, apapun bentuknya kebaikan itu, pastikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, keburukan apapun yang menimpa kamu, yang kau alami, pastikan itu sumbernya adalah dari dirimu sendiri. Ini kan etika dan adab kita sebagai orang beriman, beretika dalam bertuhan. Kita merdeka itu kan sebuah kebaikan. Maka betul para pejuang ketika merumuskan dasar negara ini menyebutkan bahwa bangsa ini merdeka berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menyatakan ini berkat perjuangan kami, ini berkat usaha kami, tidak. Mereka bilang ini semata-mata berkat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mereka menonjolkan diri mereka dan menyombongkan diri mereka sebagai orang sudah berjasa. Buat mereka pengorbanannya, kita yakinkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tempat yang mulia di sisi Allah. Dan kita yang mensyukuri kemerdekaan ini sebagai karunia dari Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kelimpahan berkah.
dari usahanya para pejuang-pejuang itu yang kita sekarang tinggal menikmati. Lalu kalau kemudian sesudah merdeka kita masih susah, ayat itu tadi, "Oma asabaka min sayyatin famin nafsi." Keburukan apapun yang menimpa kamu itu pastikan dari dirimu sendiri. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menimpakan sesuatu yang baik seringkali tanpa sebab. Tapi perhatikan baik-baik, setiap kali ada yang tidak baik dalam hidup kita, kita telusuri secara jujur, pasti ada unsur salahnya dari kita. Jangan bilang kalau mules jam 9 pagi ente bilang itu takdir, salah ente pagi-pagi ngerujak. Itu kira-kira. Betul? Tapi kalau dapat kebaikan, buru-buru balikan kepada Allah. Ini semata-mata karunia Allah. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada sesuatu di alam ini, tidak pernah ada sesuatu di alam ini, tidak akan pernah terjadi sesuatu dalam hidup ini kecuali semua itu berdasarkan iradah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun besarnya peran kita, tidak boleh kita mengklaim itu punya kita, karena kemampuan kita diberikan oleh Allah, kecerdasan kita dari Allah, modalnya juga dari Allah, talenta bakat yang ada pada diri kita itu karunia Allah, skill yang kita punya itu pun pemberian dari Allah. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, jangan klaim itu dari kita, nyatakan ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika yang terjadi buruk, umpama sampai sekarang dari zaman Pak Harto sampai sekarang masih susah aja, dievaluasi Pak. Ini masalahnya, kita kurang berani mengevaluasi diri dan paling mudah untuk menyalahkan orang lain. Itu masalahnya. Salahnya sendiri, di sekolahin males, ngayap mulu, akhirnya geblek. Hidup pengen senang, makan pengen enak, kerja males, ambek gede, ya habis. Bila orang lain maju, dibilang dia tuh begini, dia tuh begitu. Nah itu dia tuh, apa tuh? Muncul kecemburuan kita akibat ketidakmampuan kita untuk melakukan muhasabah diri. Para pejuang kalau dia nyalain penjajah mulu juga ya nggak bakalan bisa merdeka Pak, mesti dilawan ini. Ya kita sekarang bersaing di alam kemerdekaan ini, yang ada adalah persaingan, berpacu, bukan berpacu dalam melodi. Ini nyanyi mulu sih, disuruh mondok makan mulu, bukannya puasa supaya ilmu gampang nempelnya, begares mulu. Disekolahin bolos mulu, dimodalin sama orang tua, mentang-mentang orangnya tuanya punya kebangatan, santai bener katanya, orang tua kaya, kontrakannya 8 pintu. Iya, waktu orang tua ente ada kontrakan 8 pintu, ntar abang ente kawin jual satu kontrakan kan 37 yang bayar. Habis kawin abangnya belum gak bisa bikin rumah, ya terpaksa dikontrak diisi, yang bayar tinggal 6, adenya masih 7 tuh, ujungnya jadi kontraktor yang kontrak. Maksudnya siapa mau disalahin? Karena pola kita yang salah. Maka harus mampu melakukan evaluasi diri. Kondisi Nabi waktu memperjuangkan Islam, kezoliman orang kafir itu dahsyat, tapi mereka kemudian berusaha dan berikhtiar bagaimana menghadapi kezoliman itu, sampai akhirnya harus dengan strategi meninggalkan mereka, keluar ke Madinah. Perjuangan tidak berhenti walaupun kemudian harus berperang, dan itu pertarungan antara hak yang dan batil. Mereka yang yakin di jalan yang hak berkorban dan berjuang dengan sungguh-sungguh, maka lenyaplah kebatilan itu. Ikhtiar maksimal, nggak ujung-ujung tentang Nabi Allah menangkan kami selesai gitu, nggak ada perjuangan. Tidak,
Rasul diutus oleh Allah, bahkan dikasih mukjizat, doa Nabi mustajab. Kalau Nabi mau sekali angkat tangan beres nggak urusan? Beres. Tapi di mana niat perjuangan? Nggak ada. Maka orang beriman diuji. Dalam perjuangan itu Nabi kemudian membangun ukhuwah di antara mereka. Begitu datang ke Madinah, ta'akhaw bainal muhajirin wal ansor, dipersaudarakan mereka. Bagian daripada ikhtiar membangun kekuatan. Dengan persaudaraan itu kemudian ketika perang Badar jumlah itu minim, tapi berada dalam manhaj ilahi, qanun ilahi, memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah, yaitu yakin kepada Allah, berjuang maksimal, sandarkan harapan hanya kepada Allah. Menang mereka walaupun cuma 313 melawan 1000 orang ahli perang dari Mekah. Ketika diserbu kota Madinah dalam perang Ahzab pada tahun 6 Hijriah, apa yang terjadi kemudian? Kaum muslimin cuma kurang lebih 5.000 orang dikepung kota Madinah dengan 20.000 pasukan gabungan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ikhtiar dilakukan oleh Nabi atas usul Salman Al-Farisi, digali yang namanya parit itu, digali, nggak bim salabim mentang-tang Nabi, ya Allah bikinin kali itu, enggak, berjuang, digali dulu. Dan sejarah logika militer sulit untuk menghadapi itu. Setelah dikepung selama 7 hari 7 malam, di malam ke-7 itu Nabi munajat kepada Allah, minta pertolongan Allah. Luruskan niat, maksimalkan ikhtiar. Jadi Pak, menang dan berhasil dipertahankan. Puncaknya ketika Nabi datang ke kota Mekah sebagai penakluk, dan Nabi datang membawa ajaran ini dengan penuh semangat cinta kasih, bukan kebencian. Karena nyatanya pada akhirnya Mekah ditaklukkan, dan orang-orang kafir yang masih tersisa di kota Mekah, mereka sudah tidak lagi mampu menghadapi kekuatan kaum muslimin. Nggak bisa dipaksa mereka masuk Islam, dan itu juga nggak boleh dicari dari perasaannya. Nabi menjunjung tinggi yang namanya mahabbah, cinta itu, dan Nabi tunjukkan itu semua prosesnya Pak. Masya Allah, kemarin saya lakukan kajian dengan Syekh Zakari Al-Makki, khalifahnya Syekh Yasin Al-Fadani dari Mekah. Hampir 1,5 jam kita ngobrol tentang persoalan ini, betapa sesungguhnya cinta kasih yang dibawa oleh Nabi itu, yang telah membuat kejahiliaan yang udah akut itu bisa berubah menjadi orang-orang yang tercerahkan. Peradaban yang jahiliyah model kayak begitu yang sudah akut berubah menjadi peradaban Islam yang luar biasa, yang pada akhirnya ditularkan kepada seluruh penjuru dunia. Inti ajarannya adalah cinta kasih. Hatta dalam perang masih ada cinta kasih Pak. Cuma di Islam adanya. Perang masih ada cinta kasih. Apa buktinya? Nggak boleh menebang pohon, nggak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Dan bahkan kaum wanita dan kaum mustadafin, anak-anak kecil, orang tua tidak boleh jadi sasaran. Mana ada perang sekarang ada aturan kayak gitu Pak? Cuma Nabi yang punya. Perang aja dengan kasih sayang. Masya Allah. Lah kita ini dalam keadaan damai kayak begini demen banget perang. Kenapa? Mungkin gara-gara putus asa kali. Lah, nungguin maju yang nggak bisa maju lah, udah sama-sama aja lah, jangan gua doang susah, malah susah bareng-bareng. Itu kan kagak benar. Lah ini muncul kecemburuan, kebencian. Yang kita kembangkan adalah kebencian dan kemarahan, padahal tidak punya landasan sama sekali dalam Islam. Ini menarik Pak kalau kita bicara tentang kita ini tuh, makanya temanya keren itu ya, menebar empati, perkuat silaturahim, menjaga NKRI. Ini bukan slogan sebenarnya, bukan hanya sekedar slogan, harusnya ini prinsip hidup. Kalau orang tua kita telah memberikan segalanya buat bangsa ini, pertanyaan apa yang kita berikan bagi bangsa ini? Kan tuh itu jargonnya John F. Kennedy itu terkenal sekali itu. Ya, jangan kau tanya apa yang telah diberikan negara untukmu, tapi tanyalah apa yang sudah kau berikan untuk negara. Kontribusimu apa? Karena khairun nas anfa'uhum. Apa yang bisa kita buat? Minimal
merajut kebersamaan untuk membangun agenda, untuk melaksanakan agenda yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan itu harus dimulai, startingnya adalah peningkatan kualitas diri. Nah, untuk bicara tentang peningkatan kualitas diri itu, saya merujuk kepada satu ayat dalam Al-Quran, dari surah Al-Insyirah. Itu ada 6 prinsip sebenarnya bagi kita untuk bisa berkontribusi maksimal dalam kehidupan kita, ya, melanjutkan perjuangan para ulama, melanjutkan perjuangan para pejuang, dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan kita yang bisa dirasakan oleh orang banyak, dan itu mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua. Ya, caranya hanya dengan membangun diri untuk lebih berkualitas. Yang pertama, surah Al-Syirah dulu kita baca sekolahnya. Hafal kan? Tuh, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Jadi ada 6 prinsip di situ. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Ini yang 3 ini karunia langsung dari Allah kepada Nabi. Dan yang 3 itu adalah perintah Allah yang harus Nabi lakukan. Kita ini 6-6-nya harus menjadi perintah. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Kalau kita ingin menjadi orang sukses, yang pertama harus mampu berlapang dada, harus berjiwa besar. Termasuk yang saya tadi bilang, kita harus mampu menganalisa diri, introspeksi diri, sejauh mana kita mampu menghadapi semua tantangan dan berani untuk menyalahkan kekeliruan atau kesalahan kita. Menyalahkan orang tidak akan pernah menyelesaikan masalah, karena menyalahkan orang yang disalahkan nggak buka, bisa-bisa dengan mudah menerima, Pak. Orang biar salah banget aja berantem sama bininya, mana mau disalahin gitu. Kalau udah berantem laki bini dua-duanya ngaku bener, tapi untungnya kagak ditahan. Kalau marahnya dipertahankan, bubar rumah tangga. Betul? Itu harus berjiwa besar. Ya pokoknya mau nanya malu, gengsi. Yang perempuan juga gengsi, sama-sama gengsi. Kan pertahanan gengsi berat. Tapi urusannya kadang-kadang nggak sengaja, cuman keconggel doang depan pintu kamar mandi, keconggel doang, nyengir, masya Allah. Dasar itu urusan. Udah 3 hari mainan aja. Ditanya kagak apa kagak satu rumah. Kalau marah sama temen rumahnya di Solo, kita di sini kagak ketemu setahun juga aman. Ini satu rumah udah 3 hari saling kagak nanya. Nggak sengaja kesonggel, nyengir. Itu kesonggelnya jam 10, itu bisa tuntas-tuntas subuh itu, Bu. Coba kalau nggak ada lapang dada. Termasuk di kondisi kekinian, semua pihak harus mampu mengevaluasi diri. Udah nggak usah saling salah menyalahkan. Kata Imam Ghazali, bahkan fasadur ra'iyah bisbi fasadil muluk, rusaknya rakyat gara-gara rusaknya penguasa. Wa fasadul muluk bisukutil ulama, rusaknya penguasa karena ulamanya pada bungkam, tidak mampu melakukan kritik-kritik sosial dan tidak mampu memberikan contoh dan teladan yang baik. Kata Imam Ghazali itu mah, kita juga suka gagal, Pak, jalanin yang begini ini. Masya Allah, kita nasihatin orang kadang-kala suruh ceramah begini, bukan niat memperbaiki keadaan, bukan ingin mendiamkan ilmu, niatnya nyari duit, ya kan kacau juga urusannya gitu. Akhirnya duit didapat, umat tetap aja geblek, nggak berkah. Insya Allah. Tapi kita ngomong begini, terkata masyarakat tuh, gue bilang apa? Ustadz Kiai mah nggak bisa dibayar, suruh ikhlas, salah lagi aja. Ikhlas mulu juga, nggak ada bensinnya, nggak jalan. Betul.
Makanya keren kalau Baitul Salam itu kolaborasinya sama pemerintah, dia plat merah, ada anggaran aman kalau yang mah. Gitu. Tapi jangan hilang kekritisan, mesti tetap kritis, yang salah dikritisi, itu peranan yang harus tetap dijalankan. Kalau bungkam terhadap kezaliman dan penyimpangan penyelenggaraan negara, itu efeknya besar sekali, dan itu tanggung jawab para ulama. Kalau ulama, kalau pejabat udah rusak, rakyat jadi berantakan kemarin. Coba urusannya kan kecil, cuma urusan lain itu cuma segitu. Karena udah akumulasi masalah, ketidakpuasan, kekecewaan, sakit hati, entry pointnya ada Gojek yang tabrak, meledak itu masalah, dan itu dijadikan sebagai sumbu untuk membakar emosi. Dan karena memang udah terlalu banyak kekecewaan yang dialami, mudah sekali orang disulut. Nah ini yang makanya mahal itu, menjaga bagaimana orang tidak mudah tersulut. Dan itu diperlukan kecerdasan para tokoh untuk menghadapi ini semua. Makanya nggak perlu lagi saling menyalahkan, dia salah, semuanya salah, semua salah. Kiai salah karena diem aja. Kita tanya, dia mau suruh ngapain Kiai? Yang sudah salah ya, Pak. Keluarkan dalilnya Kiai. Kalau kita diem aja salah maksudnya. Itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat banget kalau Kiai salah, demen banget rumahnya. Ya, Kiai. Tenang atuh. Masya Allah. Rakyat, ya udah, rakyat kalau disalahin dah. Gimana nyalainnya? Ya tapi harus berani mengkoreksi diri. Yang saya bilang tadi, itu dibutuhkan sikap yang disebut dengan lapang dada. Mohon maaf ini mah, lapang dada ini nggak gampang nih ngomongnya, gue gampang saya ngomongnya, ini prakteknya yang susah. Coba aja sesama kiai, sesama mubalik, sekolah bareng, mondok bareng, yang ono lebih lakunya ini kagak masalah itu. Kagak gampang terima nasib orang lain, betul? Yang muncul kedengkian. Kalau udah dengki rusak nggak tuh? Silaturahmi rusak nggak tuh? Rusak. Karena kalau kedengkian memunculkan benci dan dendam, permusuhan. Mana ada silaturahim? Padahal silaturahim ini jargon yang dimiliki oleh Islam. Itu hubungan yang didasarkan atas kasih sayang. Kasih sayang itu boleh ada ketika kita bisa saling menghargai orang. Tapi bagaimana bisa menghargai orang kalau hidup kita hanya membanding-bandingkan nasib kita dengan nasib orang? Padahal nasib itu memang Allah digariskan berbeda. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang menjatah kehidupan manusia satu sama lain dalam kehidupan dunia ini. Sudah dijatah. Tapi kita suka bandingin nasib kita dengan nasib orang, muncul dengki. Kalau udah dengki parah tuh urusannya. Ada silaturahim, hubungan kasih, udah. Dan parahnya hari ini, karena memang kita hidup di zaman materialistik gitu, apa aja semuanya dikapitalisasi, dan orang seringkali mengukur itu kebaikan itu pada pencapaian duniawi, maka relasi kita juga bukan didasarkan atas lapang dada yang penuh cinta kasih, tapi lebih kepada kepentingan materi. Lihat aja di masyarakat, giliran yang tahlilan orang kaya bisa nambah tiker, giliran orang susah yang tahlilan sampai bubar tiker, ada yang kosong udah ditempatin. Bisa terjadi nggak begitu? Yang ustadz juga kadang-kadang bisa begitu. Kalau ngundang orang kaya mah dari bis maghrib udah pakai BHE. Ilang ngundang orang susah pakai dijemput, alasannya kelupaan. Allahu Akbar.
Tuh ini ngomongnya di kandang MUI, jadi kudu berani otokritik namanya. Supaya kita jangan begitu, karena kita ini dilihat dan disorot oleh umat. Salah-salah kita tuh jadi rujukan. Kalau rujukan yang baik pahalanya gede, kalau jadi rujukan yang jelek dosa kita. Masalahnya masyarakat kalau urusan yang salah, kerjaan kita jadi dalil pembenar bagi kesalahan mereka. Kalau kita benar, mereka jadikan dalil bahwa mereka kan orang biasa bukan ulama. Berengseknya di situ. Umat. Ada ustadz rajin sholat jamaahnya, tiap waktu ke masjid. Tetangganya ngelihat begitu, kata bininya, bang ke masjid apa bang mau kayak ustadz? Kan lu tahu dia mau ustadz, gua mau bukan. Jalan baik mah susah nirunya dia, bener. Begitu ustadznya males ke masjid, jadi dalil gua kan males. Udah ajan masih nyuci motor aja tuh si ustad. Itu orang lakinya tegur sama bininya, bang ke masjid apa bang? Sholat, jangan di rumah mulu. Lah gua tegur-tegur, no kiai no lihat no ustad no. Udah ajan masih nyuci motor aja lah gua. Terjadi nggak? Oh berat, jadi ulama berat. Jadi tokoh tuh berat. Giran yang baik susah ditiru, giran yang salah jadi dalil untuk kesalahan. Lagi-lagi tetap kita harus lapang. Ibda binafsi. Start dari diri kita masing. Terus ini. Yang kedua, wawadokna anka wizrakal ladzi anqadha zuhra. Hindari berbagai macam kemungkinan kesalahan dalam langkah hidup kita, karena kesalahan itu akan menjadi beban lama dan bebannya akan mengganduli langkah kaki kita dan memberatkan jalan hidup kita. Kalau bahasa kerennya sekarang ya, buatlah catatan yang indah dalam hidup ini. Jangan sampai kemudian langkah-langkah kita yang salah itu menjadi persoalan. Karena gini pak, hidup ini kan yang bikin susah itu kan dosa pak sebenarnya. Lihat tuh itibar Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau ditempatkan dalam sorga, kan fasilitasnya VVIP, mau apa tinggal jangankan ngomong pak, baru kepengen tuang di hatinya, apa yang dipengenin udah ada di situ. Itu fasilitasnya VVIP, full dilayani. Tapi Allah bilang, "Wala taqrab hadhihi syajarah." Jangan kau dekat-dekati pohon ini. Apa kemudian dilanggar larangan itu, maka seketika akibat dari pelanggaran itu kehormatan dan kemuliaan Nabi Adam lepas saat itu juga, dan akhirnya dipindahkan oleh Allah ke muka bumi. Tapi jangan nanti ditanya, ini gara-gara Adam nih jadi kita di bumi, jadinya jangan begitu. Udah skenario Allah itu mah usah, jangan dibahas ke dalam kebangatan dalam, bukan. Yang jelas kita sekarang tinggal di bumi. Itu jadi etibar. Begitu ditanamkan di bumi, apa yang terjadi? Nabi Adam kalau mau makan mesti nanam dulu, mesti ngolah dulu. Kalau kemarin di surga asal mau aja datang. Dan itu masih bisa kita kembangkan, kita kiaskan dengan bayi hari ini. Bayi karena nggak ada dosanya, siapa aja ngelihat dia demen. Itu tetangga biar lagi ribut nih, yang satu punya anak, sama bayinya mah nggak marah, sama emaknya doang. Nggak ada orang benci sama bayi, nggak ada. Biar kata empat banget lihat emaknya gitu, sama bayinya mah nggak marah, nggak ada dosanya. Rizkinya pun itu dalam rahmat Allah, masya Allah. Sampai rizki bayi itu melimpah ada di sekitar dia. Bayi nggak kemana-kemana, cuman kekejek doang, kencing sama nangis sama berak, itu doang kerjaannya. Nggak ada jalur rezeki yang ditempuh sama bayi, enggak. Tapi lihat rezekinya berlimpah, masya Allah. Susu aja, susu minumnya bayi susu, dan susu itu adanya di tempat yang kemarin dilewat-lewatin bapaknya nggak ada. Bapaknya udah 3 tahun lewat situ nggak ada bapaknya. Apa begitu
bayi lahir di situ ada susunya, jatah siapa? Jatah bayi. Kadang-kadang bapaknya intervensi, akhirnya bayinya kagak mau nyusu mamanya, yang susunya bawa rokok. Bapaknya kadang-kadang mengopi aja susah, tapi anaknya minumnya susu. Coba tiap hari itu tetangga, saudara, handai tolan, kerabat dan kawan pada datang, dan yang datang itu rata-rata kagak ada yang tangan kosong. Ada yang bikin kue buras, ada yang bikin ketan tetel, ada yang kagak bebikinan, akhirnya beli roti. Ada yang kagak sempet bebelian, udah orang di jalan ngikut rombongan masukin duit ke dalam amplop. Ketemu RT di jalan, nih ibu mau pada kemana? Mau nengokin bayi. Sepakat jawabnya. Nggak pernah kita dapati ibu-ibu mau ke rumah bayi itu bawa tentengan itu, ditanya sama Pak RT mau kemana ini? Mau nengokin babanya bayi. Nggak ada, semua juga mau nengokin bayi. Dan ibu-ibu yang datang itu, yang nenteng-nenteng itu, semua udah punya pengalaman bahwa bayi belum makan ketan tetel. Judulnya nengokin bayi, yang dibawa roti, yang dibawa ketan tetel, yang dibawa kue pisang, yang dibawa buras. Lebih aneh lagi tadi yang dibawa duit. Lah bayi belum tahu Alfamart ada di mana. Melimpah tuh rezekinya. Akhirnya buras dimakan emaknya, kue pisang dimakan abangnya, ketan tetel dimakan empoknya. Bapaknya yang nyari duit dari pagi beduk subuh berangkat, usahanya gagal, pulang rokoknya aja udah habis, duit juga pas-pasan udah nggak ada lagi sampai di rumah. Iseng-iseng tegurin bayi, pas diangkat amplop jatuh. Dia taruh lagi itu bayi, dia buka amplop isinya 50 ribuan dua. Kata bapaknya, alhamdulillah ngerokok lagi gua. Bapaknya ngerokok, siapa yang ngemanin? Siapa yang beliin rokok kalau gitu? Coba maknai. Makanya orang-orang baik, orang-orang soleh, nggak ada yang hidupnya susah, nggak ada. Maksudnya hidupnya kebelangsak, nggak ada. Kalau susah mah biasa. Nggak ngebelangsak. Selalu ada jalan keluar. Apa Allah bilang? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tolong dia untuk menyelesaikan masalahnya, dan Allah akan limpahkan dia rezeki tanpa diduga. Itu maknanya. Hindari kesalahan dan dosa. Makanya ayatnya, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Minta ampunlah kamu kepada Tuhan dan kembalilah ke jalan Tuhanmu, niscaya Allah akan berikan kepadamu hidup yang senang sampai batas waktu yang telah Allah tetapkan. Kalau langkah kita salah, perbaiki kesalahan. Hubungan kita salah, perbaiki hubungan. Hidupkan suasana silaturahim yang diajarkan oleh Nabi, silman kotoak, sambung hubungan orang yang mutusin hubungan dengan. Gak main-main tuh. Merajut hubungan silaturahmi pun menjadi jalan rezeki. Itu namanya jalan rezeki, jalur langit. Karena ngomongnya di ulama saya ajarin bahwa jalur rezeki itu ada 18 pak, 1 di bumi, 17 di langit. Mensayanya kita berebut yang 1 itu, yang 17 masih kosong tuh, dan itu unlimited. Salah satunya silaturahim. Yang kedua sedekah. Jangan jadi orang pelit. Dengan sedekah hidup kita akan mudah. Oh, Nabi juga bilang begitu. Ma anak somalun min sadaqah, harta gak akan kurang gara-gara sedekah. Balias bertambah. Hidup pengen senang pelit, ya bangkrut. Udah bangkrut, disumpahin orang. Kalau pengen berkembang, jadilah jiwa-jiwa yang dermawan. Dan itu menjadi standar keimanan seorang muslim. Anda boleh periksa Al-Baqarah ayat 3, Anda boleh periksa Al-Baqarah ayat 177, Anda boleh periksa Al-Imran ayat 132. Silakan. Orang baik dalam Islam adalah yunfikuna amwalahum, yunfikuna fis sarra wa dharra. Itu rezeki jalur langit sebenarnya. Saya contoh termasuk kita bisa merdeka ini hari ini
karena orang-orang tua kita selalu hidupnya memberi, bukan menerima. Memberi, mereka memberi apa yang mereka punya, harta mereka korbankan, tenaga mereka korbankan, pikiran mereka curahkan, bahkan nyawa mereka persembahkan buat bumi pertiwi ini. Alhamdulillah kita merdeka. Rumah tangga juga begitu. Kalau istrinya berpikir memberi dan melayani suami, maka hak suami terpenuhi. Dan ketika suami berpikir apa yang harus saya berikan kepada istri saya, maka hak istri bakal terpenuhi. Tapi kalau dua-duanya nuntut dan minta hak, dua-duanya nggak bakal dapat. Kan begitu Pak Rumus. Maka itu salah satu prinsip kesalahan yang selama ini terjadi dalam hidup kita. Kalau kita ingin hidup lebih baik, jadilah orang baik dan perbaiki kesalahan. Dan ukuran orang baik itu ya memberi, Pak. Kalau ada yang tanya, Ustaz, saya juga pengen beri tapi saya susah. Memberi saja. Apa yang bisa kau berikan? Duit dikit kasih, gak bisa banyak, dikit nggak ada juga, tetap memberi. Memberi apa? Senyum, nyengir. Kata Nabi apa? Tabassumu kali akhika sodako. Nyengirmu aja sudah sedekah. Ente nunggu ditegur orang kagak mau negor, nunggu dibagi gak pernah memberi, gimana gak bakal sulit hidup kita. Ini kau panjang banget nyeramainnya ya. Yang ketiga, warofa'na laka dzikrak, kami tinggikan sebutan. Artinya apa? Kita harus mampu menjaga nama baik, karena itu menjadi track record kita. Kalau kita selama ini terkenal pelit, maka akan dicap orang sebagai orang pelit. Kalau kita ini orang nggak jujur, maka sampai kapan orang tidak akan percaya. Itu sudah menutup jalan sukses kita. Harus mampu menjaga nama baik. Yang keempat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu artinya adalah kita harus optimis dalam hidup, harus berjiwa optimis. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Tidak boleh putus asa. Kita harus menatap masa depan dengan harapan yang jauh lebih baik dari apa yang kita alami hari ini. Itu intinya, optimis. Dan yang kelima, faida farokta fansok. Bila selesai satu masalah, satu kewajiban, lakukan kewajiban berikutnya. Apa artinya? Kreatif dan dinamis. Saya ambil contoh saja, ada makhluk Allah yang satu dan dinamis, yang satu malas, nasibnya beda. Yang satu ayam, yang satu kucing. Lihat ayam, kreatif, dinamis. Ayam tuh nggak pernah diem, cakar coker, bangun tidur cakar coker. Jam 7 teliknya udah segini. Jam 8 tuh 3 kali kawin. Ada anak muda jam 8 baru bangun tidur, begitu buka jendela ada ayam lagi kawin. Tadi dasar ayam, pagi-pagi kawin. Kata ayam, gue mau udah kenyang, gue dari jam 4 udah bangun. Ayam jam 4 ya Bang. Entar jam 5 sore ayam itu balik ke kandangnya. Ada kandang resmi, ada kandang kagak resmi. Praktis begitu matahari tenggelam, ayam hilang dari peredaran, kecuali ayam jadi-jadian. Ayam beneran hilang dari peredaran, masuk kandang semua. Kenapa? Targetnya jam 4 dia harus bangun. Makanya orang dulu kalau mau tidur gak punya weekend, gak punya jam patokannya ayam kukurui. Jam 4. Kalau udah masuk ke peraduannya, walaupun di bawahnya ada Adela, ada family group, nggak turun aja, karena dia masih bangun jam 4. Disiplin dan dinamis, maka ayam itu nasibnya berkah. Di mana-mana ayam dipotong orang. Rumah makan ada ayam, orang pesta potong ayam. Yang dimakan bukan cuma ayam, telurnya juga dimakan orang. Harusnya secara logika ayam udah habis di muka bumi, karena ayamnya dimakan, bahan ayamnya dimakan juga. Tapi ternyata stok yang paling melimpah, komoditas yang dibutuhkan manusia adalah hari ini ayam. Berkah hidupnya karena kreatif dan dinamis.
Sementara kucing males-malesan, mau-mau enggak, makan doyan, kerja males, nyari kesempatan orang meleng. Makanya dia kalau jalan udah gitu egois lah. Mana ente pernah lihat kucing malam-malam jalan bertiga begitu? Pernah? Kalau pernah ada begitu ente foto, gue kasih 3 juta. Kucing itu jalan masing-masing aja, Pak. Targetnya nyari pintu renggang. Kadang udah jalan udah semalaman pintu rapat semua nggak ada yang renggang. Itu kucing. Akhirnya ya udah ngeletak di depan gitu. Kita bangun tidur. Ya pagi-pagi ngarep lihat kucing lagi goler-goler begitu. Matanya antara merem sama melek. Kenapa? Perut lapar. Rizkinya nunggu orang melek dan nunggu dibagi orang. Makanya pola hidup begitu nggak berkah. Mana buktinya? Kucing itu lahirnya rajin, dan kalau lahir nggak pernah satu kucing. Betul? Udah gitu lahir melulu. Makanya kalau ibu-ibu kadang-kadang lahir melulu kan diganyolin sama tetangganya. Lu kayak kucing lu beranak mulu kan begitu. Itu itibar karena kucing rajin beranak dan anaknya nggak satu. Udah gitu kucing itu nggak pernah dipotong. Mana orang potong kucing? Nggak ada. Harus dan di kampung kita dari tahun ke tahun, saya udah umur 56 tahun sampai hari ini, kucing di kampung saya segitu-gitu juga nggak pernah nambah. Coba lihat, dipotong kagak, kuburannya juga kagak ada. Harusnya lahirnya banyak, dipotong kagak, harusnya kan paling banyak Kak kucing itu. Allah kasih itibar sama kita. Orang yang pola hidupnya kayak begitu kagak berkah. Betul. Paham nggak? Paham. Yang terakhir yang keenam, wa ila rabbika farghab. Tancapkan, sandarkan harapanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita maksimalkan, tawakal kita mantapkan, insya Allah akan meraih hasil yang maksimal. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa undangnya ceramah doang. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ijma' bainana wa bainal ulama'il 'amilin, wajma' bainana wa bainal umara'il 'adilin, wajma' bainana wa bainal aghniya'il munfiqin, wajma' bainana wa bainal fuqara'is sabirin, wajma' bainana wa bainat tullabil mujiddin. Allahumma aslih lana umurana, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ij'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.